memburu pajak korporasi global. Untuk membiayai belanja negara yang kian membengkak, pemerintah bakal lebih agresif memburu setoran pajak perusahaan multinasional mulai tahun 2025. Rencana pemerintah untuk agresif mengejar pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pandangan pemerintah dan RAPBN 2025 di DPR. Penerapan pajak terhadap MNI dimungkinkan berdasarkan solusi dua pilar diprakarsai OECD, G20 dan disepakati 140 negara pada Oktober 2021. Pilar 2, Global Anti-Base Erosion, mengatur tentang penerapan pajak minimum global sebesar 15% terhadap MNI dengan omset minimal 750 juta euro dimanapun mereka beroperasi. Negara Eropa dan sejumlah negara lain menerapkan mulai 2024, sementara Indonesia baru 2025. Dari penerapan GMT pada MNI, Menkeu menargetkan pendapatan negara bisa digenjot hingga 12,14 hingga 12,36% dari PDB. Dengan kebutuhan belanja negara diperkirakan 14,59 hingga 15,18% PDB, defisit fiskal 2025 diproyeksi 2,45 hingga 2,82% dari PDB, meningkat dari 1,65% pada 2023 dan 2,29% pada 2024. Dengan sedikitnya 100 MNI yang saat ini beroperasi di Indonesia, di atas kertas potensi pajak yang bisa dipungut sangat menggiurkan. Namun, bagaimana implementasi dan realisasi di lapangan akan bergantung pada kesiapan kita. Sejumlah payung hukum telah diterbitkan, antara lain Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Juga tengah disiapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Ditjen Pajak sendiri mulai mengevaluasi insentif-insentif pajak yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha agar sejalan dengan ketentuan GMT. Namun, lepas dari potensinya, aturan baru yang mengubah lanskap perpajakan global itu juga menyangkut teknis dan administratif yang rumit dan kompleks. Dalam banyak hal ini terkait rimba belantara dapur dan sepak terjang MNI, yang akses informasinya mungkin belum tersedia dan sulit ditembus. Belum lagi kelemahan di internal sistem kita sendiri. Ini yang menyebabkan sejumlah kalangan meragukan Indonesia bisa memetik manfaat optimal penerimaan pajak global ini. Apalagi dengan tarif pajak korporasi di Indonesia yang sudah lebih tinggi daripada tarif GMT saat ini. Sebagian kalangan juga mencemaskan dampak penerapan GMT pada investasi karena pemerintah mungkin harus mencabut berbagai insentif pajak yang selama ini dianggap sebagai daya tarik investasi. Dalam jangka pendek, akibat penerapan GMT, MNI yang terdampak mungkin akan mengkaji kembali seluruh rencana dan struktur bisnis mereka. Namun, posisi kita di sini bukan memilih antara menerima pajak dan investasi, melainkan bagaimana kita bisa menyingkronkan keduanya sehingga penerimaan pajak bisa digenjot optimal sementara iklim investasi tetap terjaga. Tax holiday dan insentif berbasis penghasilan lain bukan satu-satunya daya tarik investasi. Menghilangkan hambatan investasi yang lebih mendasar seperti ekonomi biaya tinggi, birokrasi berbelit, dan red tape barangkali lebih mendesak untuk bisa menciptakan daya saing investasi dan ekosistem berusaha yang kondusif.